Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Rosya. Saya akan mendokumentasikan proses intervensi psikologis untuk Tia, seorang anak yang mengalami hambatan belajar spesifik atau disleksia. Sesi ini sengaja kami lakukan di alun-alun Bogor untuk menciptakan modifikasi lingkungan yang mendukung perubahan perilaku Tia. Saya akan menerapkan pendekatan behavioral dengan teknik utama yaitu behavioral play therapy. Saya menggunakan aktivitas bermain sebagai sarana untuk memberikan stimulus positif. Bermain bukan sekedar hiburan, melainkan instrumen untuk membentuk perilaku atau setting dan mengurangi respons kecemasan Tia terhadap simbol visual. Saya juga menggunakan teknik penguatan positif. Saya akan memberikan penguatan berupa pujian dan apresiasi atas setiap keberhasilan kecil yang Tia tunjukkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri Tia dalam menghadapi tugas-tugas kognitif yang selama ini ia hindari. Tia sering mengeluh bahwa huruf yang ia baca seolah menari-nari. Dalam sudut pandang behavioral, ini menyebabkan Tia memiliki asosiasi negatif terhadap buku dan aktivitas membaca. Disleksia bukan berarti Tia tidak cerdas. Ini adalah kondisi neurologis di mana otak kesulitan memproses hubungan antara simbol visual dan bunyi. Melalui teknik modeling dan pendekatan multisensori, saya akan membantu Tia membangun respons motorik terhadap huruf. Kita akan mengubah huruf yang menari menjadi gerakan tubuh yang teratur, sehingga Tia bisa mengenali literasi dengan cara yang lebih adaptif. Mari kita saksikan bagaimana perubahan perilaku dan penguatan emosional mampu membantu Tia melampaui keterbatasannya. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Ita, saya Alfiana Rosya dari Klinik Psikologi Ibu Elisa. Makasih banyak ya Bu, Ibu udah nyempetin waktu buat hadir ke sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Bu Alki. Saya yang seharusnya berterima kasih karena Bu Alki sudah mau bertemu dengan saya dan Tia. Saya sengaja membawa Mbak Alfi ke Taman Alun-Alun karena Tia sangat suka banget dengan taman ini. Dia bisa bertemu, bermain dengan teman sebayanya. Saya yang memang seharusnya datang ke klinik Bu Elisa untuk berkonsultasi tentang Tia. Boleh Ibu ceritakan sedikit tentang kekhawatiran itu ke saya? Sebenarnya, Tia itu anak adopsi saya. 13 tahun saya menikah dengan suami. Allah tidak memberi kepercayaan saya untuk mempunyai anak. Entah kenapa teman-teman Tia di sekolahnya selalu mengatai Tia, Tia anakku, Tia anakku, Tia anakku. Hati saya sebenarnya sedih. Hati saya sebenarnya hancur. Kenapa? Tia itu mempunyai kelemahan di bidang akademis. Dia tidak bisa membaca. Dia lambat dalam berpikir. Dia selalu bilang, "Mama, lihat deh. Tulisan ini menari-nari. Mama, lihat, huruf A-nya menari, huruf B-nya menari." Saya sedih banget. Saya amat sangat sedih. Huruf-huruf yang menari itu deskripsi yang unik ya Bu dari Tia. Lantas gimana respon orang-orang di sekitarnya? Di sekolah, guru-guru menganggap bahwa Tia itu anak yang bodoh. Teman-temannya juga memanggil, "Tia si bodoh, Tia si bodoh, Tia si bodoh." Padahal, kalau saya lihat, dia itu anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang ceria. Dia pintar sekali bernyanyi. Dia juga senang dengan menari. Saya sedih, amat sangat sedih, Bu Alfi. Ibu Lita, kita akan berhenti untuk menggunakan kata bodoh. Ia itu sebenarnya nggak bodoh, Bu. Tapi Tia ini diagnosis mengalami disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar spesifik. Pengidap disleksia biasanya akan melihat huruf itu terbalik, melompat, atau bahkan campur aduk. Ini bukan masalah tentang bodoh atau pintar, tetapi ini cara bagaimana otak memproses visual atau gambar. Mari kita fokus kepada hal yang paling menjadi kekuatan dan kelebihan Tia. Apa yang paling Tia suka, Bu Lita? Tia itu suka sekali menyusun balok.
Dia senang berlari-lari ke sana kemari. Dia menari-nari. Dia juga pintar banget bernyanyi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menguatkan hati Ibu Lita. Saya ingin Ibu Lita paham bahwa kecerdasan itu sangat luas. Bukan hanya soal nilai di sekolah. Saya bercerita tentang Albert Einstein, ilmuwan besar yang dulunya juga dianggap lambat dan susah membaca. Einstein membuktikan bahwa cara berpikir yang berbeda justru bisa jadi kekuatan besar. Saya ingin Ibu Lita melihat dia sebagai pemenang, bukan anak yang gagal. Itu keren banget, Bu Lita. Itu semua menunjukkan bahwa Tia itu memiliki kelebihan di bidang kinestetik dan visual spasial. Jarang banget loh orang yang punya kelebihan di bidang itu. Dan Tia punya. Indonesia itu kadang memang seperti itu, Bu, yang dinilai cuman dari segi akademiknya aja. Tapi sebenarnya kelebihan kinestetik dan visual spasial ini itu keren banget. Ibu tahu nggak Albert Einstein? Albert Einstein itu dicap lambat oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan dibilang bahwa cara berpikirnya aneh. Tapi Albert Einstein itu membayangkan dunia di otaknya. Bahkan Einstein sendiri pernah berkata bahwa jangan pernah kamu menilai ikan yang biasanya di kolam nih berenang, terus ikan itu disuruh manjat pohon. Sampai kapan juga nggak akan pernah bisa. Kalau kamu nilai ikan cuma dari cara dia manjat pohon, maka selamanya ikan akan percaya kalau dia itu bodoh. Tia itu adalah anak yang cantik, yang aktif, dan jago banget nari. Tugas kita sekarang adalah menemukan irama yang tepat buat Tia. Saya izin buat ketemu Tia ya, Bu. Silahkan, Ma. Saya menunggu di sini. Dalam menangani Tia, langkah pertama yang saya ambil adalah menggunakan play terapi atau terapi bermain. Kenapa harus main? Karena dunia anak itu ya dunia bermain. Saya mengajak Tia bermain perosotan. Itu bukan sekedar seru-seruan loh. Di psikologi, ini namanya membangun raport. Intinya, saya ingin Tia merasa aman dan percaya dulu pada saya. Kalau Tia sudah nyaman, Tia tidak akan merasa sedang diobati. Keunggulan metode ini adalah menghilangkan rasa trauma atau takut anak pada proses belajar. Jadi, saya masuk dulu ke dunianya Tia, baru setelah itu saya bantu Tia keluar dari kesulitannya. Kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan. Saat saya dan Tia balapan lari, saya sedang membangun kepercayaan diri Tia. Dalam ilmu perilaku, ini adalah cara saya memberikan pujian dan penghargaan. Selama ini, Tia merasa paling lambat di kelas. Tapi di sini, Tia adalah pelari yang sangat cepat. Saya ingin Tia merasakan sensasi menang. Perasaan aku bisa. Inilah yang akan jadi modal utamanya supaya Tia berani mencoba belajar membaca lagi tanpa rasa takut. Untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena mata Tia sulit menangkap bentuk huruf, saya mengajak Tia untuk menari huruf. Saat Tia menggerakkan badannya membentuk huruf A sampai Z, otot-otot badannya akan ikut menghafal bentuk huruf tersebut. Jadi, kalau mata Tia bingung, badan Tia ingat. Inilah hebatnya belajar menggunakan gerakan. Kita melibatkan tubuh untuk membantu kerja otak. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Main balon tiup ini bukan sekedar main. Ini adalah cara saya melatih fokus mata Tia. Karena Tia merasa huruf itu selalu bergerak-gerak, saya melatih matanya untuk mengikuti arah balon-balon ini. Pelan-pelan, saya melatih Tia untuk bisa memperhatikan satu titik dengan cara yang seru, sebagai persiapan sebelum Tia mulai melihat huruf di buku lagi. Lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.
Setelah badan Tia menghafal huruf-huruf lewat tarian, baru kita pindahkan ke kertas. Saya membimbing tangan Tia untuk menulis kalimat "Aku sayang Mama". Saya ingin Tia merasa bahwa menulis itu adalah hal yang indah untuk menyatakan rasa sayang, bukan sebuah beban. Kalimat sederhana ini adalah bukti bahwa Tia mampu, asalkan kita sabar mendampinginya selangkah demi selangkah. Sisa hidupku hanya untukmu. Bila habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena aku habiskan sisa cintaku hanya di sini. Saya senang sekali ya Naya mainnya hari ini. Sampai lupa waktu sayangnya Mama. Makasih ya Mbak Alsi. Hari ini Tia kelihatan senang sekali. Dia bermain, tertawa. Dengan senang hati Bu Lita. Sesi hari ini berjalan dengan lancar dan seru banget. Tia sangat aktif, ceria, dan kreatif. Ibu beruntung tahu punya anak kayak Tia. Untuk sesi selanjutnya saya akan rekomendasikan terapi dengan fokus multisensori ya Bu. Untuk mengatasi disleksianya. Disleksia itu sebenarnya bukan pintu penutup penghalang Bu. Tapi cuman jalanan yang butuh peta khusus. Dan Ibu Lita adalah peta khusus tersebut. Ibu itu adalah peta terbaik yang dipunya oleh Tia. Ibu itu kompas. Kompas untuk menunjukkan arah jalan yang pas. Kompas untuk membuat Tia merasa aman walaupun jalanan yang dia lalui itu curam. Ibu gak boleh dengerin kata-kata orang ya. Orang-orang itu gak ada yang ngerti gimana jalannya. Tetap Ibu penunjuk arah utama. Ibu, izinkan saya menyampaikan ini. Ibu adalah ibu yang sangat hebat. Ibu adalah ibu yang terbaik. Karena Ibu mengusahakan yang terbaik untuk Tia. Agar Tia bisa sembuh. Ibu mengusahakan yang terbaik untuk Tia. Agar Tia bisa jadi anak yang jauh lebih pintar. Ibu hebat banget. Terima kasih ya Bu. Ibu udah jadi ibu terbaik buat Tia. Oh iya, Tia katanya punya hadiah buat Mama. Mana? Kasih tahu mamanya mana. Kita kasih tamunya. Mana tadi yang Tia tulis? Ini dia. Ini hadiah dari Tia Bu. Aku sayang Mama. Kasih Mama. Kasih mamanya, kasih. Sesi hari ini memberikan pelajaran besar bagi kita semua. Bahwa menjadi seorang ibu bukan hanya soal siapa yang melahirkan. Tapi tentang siapa yang merawat dengan tulus tanpa lelah. Ibu adalah dia yang memilih untuk tetap tinggal, tetap memeluk, dan tetap berjuang saat dunia menganggap anaknya berbeda. Kasih sayang Ibu Lita adalah rumah bagi setiap kekurangan Tia. Karena cinta sejati seorang ibu diikat oleh hati dan pembuktian, bukan sekedar oleh darah.